Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi la yakhillu li mu'minin ay yahjura mu'minan fawqa salasati ayyamin fa idza marrat bihi salasatu ayyamin falyulqihi falyusallim alaihi fa in radda alaihi salamu faqad ishtaraka fil ajr wa in lam yarad alaihi faqad bari al muslimu minal hijrati au kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ibadi fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ke-13 ini kita akan melanjutkan tentang masih berkaitan dengan hak-hak saudara kita, akan tetapi pada episode kali ini akan lebih spesifik kepada min hukukil muslim, yaitu hak-hak antar sesama orang Islam. Kita mulai dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yaitu famin hukukil muslimi an tusallima alaihi idza laqitahu wa tujibuhu idza da'aka wa tasmituhu idza atasa wa ta'uduhu idza marada wa tashhadu janazatahu idza mata. Kemudian wa tubirru qasama wa tansahu lahu idza stansahaka wa tahfaduhu bi dhahril ghaibi idza ghaba wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahu ma takrahu li nafsik wa jami' hadhihi manqulun fil athar. Yang pertama, bahwa yang menjadi hak antar sesama muslim itu ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyendirikan satu bab tersendiri yang kemudian disebut dengan Kitabul Jami'. Maksudnya Kitabul Jami' itu adalah sebuah bab yang mencakup dari beberapa adab-adab yang berkaitan dengan seorang muslim. Di sana ada Kitabul Jami'. Di dalam Kitabul Jami' di situ beliau menuliskan sebuah hadis yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim, yaitu hakul muslimi 'alal muslimi sittun, yaitu hak antara seorang Islam yang satu dengan Islam yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah jika kalian bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak pertama yang kita harus tunaikan ketika kita bertemu dengan seorang muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ihwati fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana adab kita ketika kita mengucapkan salam. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa hukum mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Mengawali salam itu hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam
maka hukumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain, wajib menjawab salam. Fardu ain, kapan ketika kita ini menjawab salam hukumnya wajib, yaitu ketika tidak ada orang lain yang menjawab salam itu kecuali kita. Misalnya ada seseorang yang lewat bertemu dengan kita, kemudian dia mengucapkan salam kepada kita, sementara tidak ada orang lain di tempat itu selain kita, maka pada saat itu kita hukumnya wajib untuk menjawab salam. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah ketika ucapan salam itu diucapkan kepada orang yang lebih daripada satu, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, maka menjawab salam dalam kondisi seperti itu maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada salah satu saja di antara mereka yang sudah menjawab salam, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Kemudian ucapan salam pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang ucapan salamnya assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang paling utama adalah mengucapkan salam dengan ucapan salam yang lengkap. Dan ucapan salam adalah ucapan yang paling mulia. Ucapan yang paling mulia karena apa? Karena ucapan salam itu mengandung doa. Ya, ucapan salam mengandung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kalian, dan keberkahan juga Allah limpahkan kepada kalian. Maka ini adalah ucapan salam yang mengandung doa. Selanjutnya ada beberapa keadaan di mana kita ini dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Yang pertama adalah yukrahu ilqa'us salam ila at-tali, yaitu talil Quran. Kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Orang yang sedang membaca Al-Quran itu kita tidak. Kalau kita sedang bertamu dan kebetulan ada orang yang kita datangi itu sedang membaca Al-Quran, maka lebih baik kita tunda. Kita tunggu sampai orang itu selesai membaca Al-Quran. Terus bagaimana ketika dalam keadaan itu kemudian ada orang lain yang kita sedang membaca Al-Quran, sementara orang lain datang kepada kita mengucapkan salam, maka adabnya adalah kita baca Al-Quran itu sampai selesai, ujung ayat selesai, baru kemudian kita jawab salamnya. Ini yang pertama yang dimakruhkan ucapan salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dimakruhkan mengucapkan salam itu adalah kepada orang yang sedang berzikir. Ketika ada orang yang sedang berzikir, maka kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Kita tunggu sampai beliau berzikir selesai. Maka ini juga mengganggu orang yang sedang berzikir. Kita bisa membayangkan seandainya kita sedang berzikir mengucapkan subhanallah, subhanallah, kemudian ada orang yang mengucapkan salam. Kemudian kita menjawab salam, kita akan kehilangan tadi sudah dapat berapa. Maka ini juga dimakruhkan. Kemudian mengucapkan salam juga dimakruhkan kepada orang yang sedang berkhutbah. Jadi ketika ada orang-orang yang sedang berkhutbah, maka kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Ini beberapa keadaan. Kemudian juga hal-hal yang penting juga kita pahami bahwa mengucapkan salam itu akan menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan persaudaraan. Ya, ketika orang bertemu mengucapkan salam, itu menumbuhkan sesuatu yang baik. Bagaimana ketika kita ketemu dengan orang lain, sementara orang yang kita kenal itu sudah terbiasa dengan kita, tapi kita tidak mengucapkan salam kepadanya, maka ini juga tidak baik untuk dilakukan karena akan mencederai persaudaraan kita. Kemudian yang kedua, hak muslim dengan muslim yang lain adalah idza da'aka fajibhu. Jika orang saudara kita muslim itu mengundang kita untuk hadir di tempatnya dalam satu keperluan, maka untuk datang. Ya, agar undangan itu wajib untuk kita datangi selama kita tidak mendapatkan atau tidak mempunyai udzur. Ya, tidak mempunyai udzur yang bisa menghalangi kita untuk datang kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam kaitannya dengan menjawab undangan, "Faman du'iya falam yajib faqad asallahu wa rasulah." Barang siapa yang diundang
tetapi kok dia tidak datang. Ya, dia tidak datang karena tidak punya alasan, tidak punya udzur, sementara dia sengaja tidak datang, maka faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah wa idzastansahaka fansahu. Jika dia datang kepadamu untuk meminta nasihat, maka nasihatilah. Karena ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li jami'il muslimin wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Sesungguhnya agama ini adalah agama nasihat. Maka para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya? Ya Rasulullah, sesungguhnya Islam ini adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang-orang beriman, ya, untuk Allah, Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kemudian untuk imam kaum muslimin dan orang awamnya. Maka karena nasihat itu adalah ciri khas dari agama ini, maka jika ada saudara kita yang datang kepada kita minta nasihat, maka kita berikan nasihat kepadanya. Begitu banyak para sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada saudaranya untuk meminta nasihat kepada saudaranya, karena pada saat itu dia sedang butuh untuk mendapatkan nasihat. Dan sekarang luar biasa, nasihat itu bisa kita dapatkan dari manapun, bukan tidak harus datang ketemu dengan orangnya, tidak harus. Kita meminta nasihat saudara kita dengan media sosial juga bisa, dengan sarana-sarana komunikasi IT, teknologi informasi juga bisa, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Jika ada saudara kita muslim yang bersin, maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, maka doakanlah. Imatifillah azamullah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa adab yang perlu kita sampaikan yang kaitannya dengan adab bersin, ya, adab bersin. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan innallaha yuhibbul atasa wa yakrahu tasa'ub. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang bersin, wa yakrahu tasa'ub, dan membenci orang yang menguap. Ya. Kenapa Allah sampai seperti itu? Kepada orang bersin Allah cinta, kepada orang yang menguap Allah pun benci. Karena apa? Karena orang yang bersin itu menunjukkan orang yang semangat. Orang yang bersin itu menunjukkan orang yang semangat. Tidak ada ceritanya orang bersin ngantuk, itu tidak ada ceritanya. Sementara orang yang menguap, maka menunjukkan orang itu sedang mengantuk, maka tidak bersemangat. Maka Allah SWT menyukai orang bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, kemudian poin pertama yang terkait dengan adab-adab bersin adalah, yang pertama, orang yang bersin maka dia diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama. Jadi setelah bersin dia ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar bersin tadi kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar itu diperintahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Ya, kemudian setelah itu ketika dia mendengar orang lain mendoakan yarhamukallah, ya, kemudian orang ini yang bersin tadi yahdikumullah, dia kemudian membaca doa lagi. Ini adabnya. Nah, apakah orang yang bersin itu, semua jenis orang bersin itu kita doakan? Karena di dalam riwayat ini menyebutkan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah saja yang kita doakan. Jadi kalau ada orang yang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak punya kewajiban untuk mendoakan. Apalagi bersinnya lebih dari 3 kali. Kalau dia bersin lebih dari 3 kali itu sudah beda. Karena orang yang bersin lebih dari 3 kali berarti dia orang yang sakit, dan kita doakan yashfikumullah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda karena Anda sedang sakit. Kalau orang bersin lebih dari 3 kali itu jelas indikasi orang yang sakit, maka kita doakan dengan doa yang lain. Ini adalah salah satu di antara bagaimana adab kita kepada orang yang bersin. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza maridha fa'udhu. Wa idza maridha fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Maka orang yang sakit ini, saudara kita ada yang sakit, maka kita diperintahkan untuk menjenguknya. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa
suatu hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, "Ya ibadi wa ya hambaku, maritu walam ta'udni." Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka hamba tadi kemudian mengatakan, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana aku bisa menjengukmu ya Allah sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Bagaimana aku bisa menjengukmu ya Allah sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Maka kemudian Allah SWT menyatakan, tidakkah kalian tahu bahwa ketika kalian datang kepada orang yang sakit, kemudian menjenguk orang yang sakit, engkau dapati aku berada di dekatnya. Maka ini kita bisa rasakan ketika mungkin kita sedang sakit, kita sedang diuji oleh Allah SWT, mungkin itulah keadaan kita yang paling dekat kita dengan Allah SWT. Ya, keadaan kita yang paling dekat kita kepada Allah SWT adalah ketika kita dalam keadaan sulit, bukan hanya sakit saja, tetapi keadaan yang sulit itu menjadikan kita sangat dekat kepada Allah. Apalagi kalau dilihat dari doa kita gitu. Doa yang kita panjatkan yang terbaik adalah doa yang ketika kita dalam keadaan sulit. Biasanya ketika kita berdoa dalam keadaan sulit itulah doa persembahan, doa terbaik kita. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saudara kita sakit, maka kita punya kewajiban untuk mendatanginya dan mendoakannya. Kemudian yang keenam adalah wa idza mata fattabi'u. Jika saudara kita meninggal dunia, maka hantarkanlah. Melakukan takziah. Takziah ini maksudnya adalah menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah, namanya takziah. Kita bisa lakukan pada hari pertama, atau hari kedua, atau pada hari ketiga. Tidak harus pada saat itu. Tetapi namanya takziah itu adalah kita kewajiban, hak sebagai seorang muslim kita tunaikan, yaitu kita bertakziah kepada saudara kita yang meninggal dunia. Ada dua pilihan ketika kita bertakziah. Yang pertama adalah disediakan pahala, ya, 1 qirat bagi orang-orang yang bertakziah dan kemudian dia bisa menyolatkan jenazah itu. Maka orang ini mendapatkan pahala 1 qirat. Berapa besar 1 qirat itu? Rasulullah mengatakan bahwa 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, pahala yang Allah berikan kepada orang yang takziah dan menyolatkan. Maka ketika kita melaksanakan takziah, maka usahakanlah kita supaya bisa menyolatkan saudara kita, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika salah seorang di antara kaum muslimin yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh minimal 40 orang, atau disebutkan dalam riwayat yang lain 3 shaf, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena itulah persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara kita yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah pahala yang diberikan oleh orang yang takziah, yaitu diberikan pahala 2 qirat. Siapa? Yaitu orang yang bertakziah, yang melakukan takziah, amal-amal takziah itu dari dia hadir di tempat musibah itu sampai kemudian dia menyolatkan, sampai kemudian dia mengantarkan ke kuburan, maka orang ini mendapatkan pahala 2 qirat. Begitu luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Seandainya keenam poin penting yang terkait dengan hak-hak seorang muslim itu kita tunaikan, maka kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kaum muslimin, ya, di kampung kita, di negara kita ini akan semakin rekat luar biasa. Kemudian ala tudhi'aqatan minal muslimin bi qaulin wala fi'lin. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menambahkan supaya kita tidak menyakiti kaum muslimin baik dengan ucapan kita maupun dengan sikap kita, ya. Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Mungkin lisan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, sementara tangan itu mungkin akan lebih kepada perbuatan buruk dari tangan itu. Maka orang muslim adalah orang yang orang lain itu merasa aman dari kejahatan tangannya dan dari kejahatan lisannya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan la yakhillu li mu'minin ayyahjura mu'minan fawqa salasatin.
salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya mukmin fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Fa idza marrat bihi, kalau sudah terlewat 3 hari, maka salasati ayyam falyulqi, maka hendaklah dia menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya supaya terjadi hubungan baik kembali. Fa in radda alaihi salam, kalau dia sudah mau menjawab salamnya, faqad ishtaraka fil ajr, maka mereka bersama keduanya itu telah berserikat dalam pahala. Yang mengucapkan salam mendapat pahala, yang diucapkan salam mendapat pahala, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Wa illam yarad alaihi, kalau dia tidak kalau dia tidak mengucapkan salam, maka terjadi sekat antara orang yang mendiamkan tadi. Apakah boleh mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari? Dalam kasus-kasus tertentu melihat daripada masalah yang timbul. Nah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, hadza fi ma yata'allaq innama hiya fi ma yata'allaqu bidunya. Ya, mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, dibatasi 3 hari itu jika berurusan dengan urusan dunia. Nah, urusan-urusan dunia itu tidak boleh lebih dari 3 hari, muamalah. Tetapi amma haqquddin, ya, adapun yang ada urusannya dan urusan-urusannya dengan urusan din, fa inna hijrana ahlal bid'ati wal ahwa'i wal ma'asi bagi an tadum. Akan tetapi kalau hubungannya dengan agama, maka diperbolehkan lebih dari 3 hari. Mungkin karena perbuatan dosa yang dilakukan seorang ahli maksiat, itu boleh lebih dari 3 hari. Hal ini didasarkan kepada kasus-kasus yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu tentang kisah perang Tabuk, ya, di mana di sana ada sikap Rasulullah SAW yang mendiamkan 3 sahabat, ya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan salah satu sahabatnya yang lain, tiga orang sahabat yang tertinggal, wa ala salasatil ladina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tertinggal pada perang Tabuk. Mereka tidak ikut serta Rasulullah SAW dalam perang Tabuk karena mereka tidak terlena, ya, mereka mengundur waktu untuk berangkat, sehingga ketika Rasulullah SAW sudah berangkat jauh, baru mereka tersadar bahwa mereka tertinggal dari pasukan Rasulullah yang berangkat ke medan Tabuk. Maka ketika mereka pulang, Rasulullah SAW kemudian mereka pun merasa bersalah atas perbuatan dosa itu, maka mereka mengikat diri mereka di Masjid Nabawi, kemudian meminta ampun kepada Rasulullah, meminta maaf kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW perintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mendiamkan ketiga sahabat ini, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Yang 3-tiganya ini didiamkan oleh Rasulullah SAW selama 50 hari. Tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, tidak boleh menjawab salam, ya, tidak boleh menjawab salam yang diucapkan oleh ketiga orang itu. Seluruh penduduk Madinah dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan keluarganya, istrinya juga diperintahkan untuk mendiamkan. Kenapa? Karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak mau berangkat, tidak bersegera menjawab seruan Rasulullah SAW ketika berangkat ke medan Tabuk. Ini salah satu contoh bahwa ketika seseorang itu berbuat dosa terkait dengan hak-hak agama, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelanggaran yang berat itu, maka seseorang pun boleh. Bahkan salah satu di antara cara yang efektif yang digunakan, yang bisa digunakan oleh kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan ini tadi, adalah dengan cara mendiamkan para pelaku maksiat, sehingga para pelaku maksiat itu jera dengan perbuatan maksiatnya. Kenapa? Karena dia didiamkan. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik itu, ya, sampai menjelang hari ke-50, maka kemudian dia memohon ampun kepada Rasulullah supaya diberikan kesempatan untuk bertaubat. Maka pada menjelang hari ke-40, maka Rasulullah SAW kemudian
memberikan maaf kepada mereka dan seluruh kaum muslimin di Madinah. Kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam kepadanya dan menjawab salam-salamnya dan kembali seperti ini. Begitu mereka diberi kesempatan itulah ketiganya merasa lapang dada mereka. Mereka merasa lega sudah diberikan ampunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Hasan Al Basri mewasiatkan kepada kita, auhallahu ila Adam alaihissalam arba'a kalimatin. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Adam yaitu 4 perkara, 4 kalimat. Wa qala fihinna jama'ul amri laka wali waladika. Ada 4 perkara yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Bani Adam. Yang pertama adalah wahidatun li, yang satu untukku. Kalimat yang pertama ini untukku. Kalimat yang kedua adalah wa wahidatun baini wa bainaka. Yang kedua adalah kalimat ini untukku dan untuk antara diriku dengan engkau wahai hambaku. Yang kedua ini adalah kalimat yang berlaku antara Allah dan hambanya. Wa wahidatun bainaka wa bainal khalqi. Dan yang ketiga adalah antara engkau dengan makhlukku. Yang pertama tadi ada 4 perkara. Yang pertama saya ulang, yang pertama adalah wahidatun li. Yang pertama untukku, kalimat pertama ini untukku. Wa wahidatun laka. Yang kedua, kalimat ini untukmu. Yang ketiga adalah wa wahidatun baini wa bainak. Wahidatun baini wa bainak. Yang ketiga adalah kalimat ini untuk antara aku dengan engkau. Yang keempat adalah antara engkau dengan hambaku. Sementara itu Allah menyatakan wa ammal lati li, adapun yang untukku fata'abbadni wa la tusyrik bi syai'a. Maka kalimat yang ini untukku adalah hendaklah engkau menyembahku dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku. Ini poin pertama. Ini adalah untuk Allah SWT. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menghilangkan syirik, menjauhkan kita dari syirik. Wa amal lati laka, adapun ini yang untukmu, fa'amaluka, maka udzika bihi, maka amaluka udzika bihi, maka yang kedua adalah maka amal-amalmu itu yang kau lakukan itu, maka semuanya akan aku berikan pahala atasnya. Yang ketiga, amallati baini wa bainaka, adapun antara aku dengan engkau wahai hambaku, fa alaika du'a wa alayyal ijabah, maka hendaklah engkau berdoa minta kepadaku dan aku akan penuhi permintaanmu. Wa amallati bainaka wa bainan nas, adapun yang antara engkau dengan makhluk yang lain adalah fatu sahibhum billati hiya tuhibbu ayyasbahabuka bihi. Hendaklah engkau bersahabat dan mencintai saudaramu sebagaimana mereka juga bersahabat dan mencintai dirimu sendiri. Ini beberapa hak-hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Seandainya ini semuanya bisa kita lakukan, luar biasa, maka akan mewujudkan keadaan kaum muslimin yang begitu luar biasa. Terwujudlah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di antara kaum muslimin, sehingga kehidupan ini semakin nyata dan semakin luar biasa dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Banyak hal kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Demikian episode yang ke-13. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.